Halo guys, selamat datang di Emosi atau Easy Money Series yang pertama. Aku Adam dari Ilmu Komputer 2020, Himmakam Divisi Kewirausahaan sebagai moderator kali ini. Nah, aku gak sendiri aja nih. Aku ditemanin sama narasumber kali ini yang sangat berwawasan luas nih. Oke, untuk Kak Vincent, silakan memperkenalkan dirinya, Kak. Halo semua pendengar Emosi Isi Money Series. Perkenalkan saya Vincent Gunawan, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Untuk profil singkat saya dalam dunia investasi ataupun cryptocurrency ini sebenarnya nggak banyak. Jadi saya itu baru berada di dunia pasar modal sama cryptocurrency ini selama kurang lebih 1 tahun. Oke, menarik sekali kan guys. Nah, sekarang kita gas yuk langsung membahas tentang cryptocurrency dan saham dari ahlinya langsung. Yuk. Nah, mungkin langsung dibahas aja ya Kak Vincent. Ya, Siap kan nggak Kak apa-apa Vincent? langsung aja. Oke. Nah, jadi nih sebelum kita mulai, mungkin Kak Vincent bisa kasih tahu dulu apakah itu saham? Jadi saham itu sebenarnya simpelnya itu kira-kira sebagai bentuk kepemilikan dari suatu perusahaan ya. Jadi misalnya saham itu kan satuannya itu lembar. Terus satu lot itu 100 lembar. Jadi setiap pembeliannya itu harus per lot. Jadi sekali beli itu 100 lembar. Jadi misalnya perusahaan A mengedarkan saham sebanyak 100 ribu lembar misalnya. Terus si X punya sebanyak 1000 lembar. Berarti si X ini memiliki kepemilikan terhadap perusahaan A sebanyak 1%. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, eh, tadi kan dibilang saham itu kan kepemilikan perusahaan kan. Nah, Ya, kenapa suatu perusahaan memberikan sahamnya kepada orang-orang untuk dibeli ini Kak? jadi biasanya eh, perusahaan itu mengedarkan sahamnya itu ada beberapa ya. Terkadang itu mereka gunanya itu untuk go public yang pertama. Jadi mereka itu mau jadi perusahaan terbuka. Terus mereka itu terkadang lagi cari dana. Jadi misalnya suatu perusahaan itu dia butuh dana sekian. Cuman kalau misalnya pinjam bank kan ada bunga-bunganya nih. Nah, mereka itu salah satu caranya itu lewat saham. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau dari saham, bisa juga caranya itu lewat obligasi. Jadi mereka itu mengedarkan surat utang gitu. Jadi biasanya itu kalau perusahaan mengedarkan sahamnya itu ya untuk cari dana sih. Nah, mungkin kan banyak kan perusahaan-perusahaan seperti contohnya Apple dan kemarin saya lihat ini seperti Telkomsel atau Telkom gitu, mereka kan bisa dibilang sudah perusahaan yang cukup besar dan mungkin tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk bisa berjalan ya. Kenapa mereka tetap masih publik dan tetap meminta para publik untuk membeli sahamnya, Kak? Jadi sebenarnya itu gini. Jadi mereka memang udah besar, cuman kalau misalnya dilihat lagi itu sebenarnya dari laporan keuangan mereka itu tetap mau go public itu semakin berkembang. Jadi kalau misalnya kita lihat itu Telkomsel sendiri nggak mengedarkan seluruh sahamnya itu ke masyarakat. Jadi ada sekian persen yang tetap dipegang oleh Telkomsel sendiri. Jadi biasanya itu yang dipegang oleh masyarakat tuh untuk perusahaan-perusahaan yang besar tuh biasanya di bawah 50% sih. Oke oke. Nah, untuk Kak Vincent sendiri, gimana sih pertama mulainya bisa tertarik dengan saham? Jadi awal mula tertarik dengan saham tuh ceritanya tuh lewat reksadana ya. Reksadana tuh waktu bibit. Terus waktu itu awal-awal main bibit, lihat-lihat ya kan. Terus dapat duit dikit-dikit pelan-pelan. Terus lihat yang reksadana saham kok uh, return on investment-nya tuh tinggi, cepet gitu kan. Jadi cari tahu lah saham tuh sebenarnya apa. Terus cara mainnya itu gimana. Jadi awal mula itu ya karena reksadana saham. Oke oke. Jadi sekarang bisa nggak kalau Kak Vincent ini dibilang sebagai full time trader gitu? Kalau misalnya dibilang full time trader sebenarnya enggak ya. Soalnya kan eh, sebagian waktu saya itu juga sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalau misalnya dibilang tuh masih part time trader lah.
Oke. Tapi apakah ada kemungkinan untuk jadi full time nggak, Kak? Kalau kemungkinan jadi full time itu ada, tapi nanti lihat dulu ke depan. Oke. Kan ini banyak kan nggak stigma-stigma orang terhadap saham ini seperti banyak orang bilang itu gamble kan. Menurut kakak ini Oh, pandangan kakak buat orang yang bilang seperti itu gimana, Kak? Apakah benar? sebenarnya kalau misalnya mau dibilang saham itu gamble, itu ada benarnya, ada salahnya. Jadi ibaratnya itu kayak kayak kata Bapak Warren Buffett ya kan, nggak mungkin lah nggak ada yang kenal si Warren Hmm. Buffett ya kan, miliarder dunia. Jadi katanya itu ketika kamu berinvestasi terhadap sesuatu tanpa mengetahui apa yang kamu lakukan, itu adalah judi. Jadi ya sama misalnya saya berinvestasi di saham. Cuman aku nggak tahu sih kayak misalnya saham itu apa, terus perusahaan ini kinerjanya gimana. Kayak oh pokoknya aku beli aja. Nah itu kemungkinan judi. Kenapa? Karena kita itu nggak tahu harganya itu bakal naik atau turun. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk stigma saham itu gamble itu setengah benar. Oke. Berarti tergantung ke orangnya masing-masing ya, Kak, bagaimana Ya, dia bisa mengatur sahamnya seperti apa. ya. Nah, Jadi sebenarnya di market universe sendiri itu juga ada beberapa ya. Misalnya di pasar modal tuh market universe-nya itu ada eh, investor. Investor itu ada beberapa, misalnya ada growth investor, terus ada value investor, kemudian ada gabungan dari growth sama value, itu namanya GARP investor. Terus ada scalper. Scalper tuh ya kayak trader harian lah, dia hari ini beli hari ini jual gitu. Terus ada eh, position trader. Position trader ini biasanya trading tapi dia jangkanya itu agak panjang, misalnya seminggu sampai 2 minggu untuk satu posisi. Terus ada juga yang namanya gambler ataupun spekulator. Jadi dia itu cuma beli dengan harapan sesuai yang dipikirkan dia gitu. oke, berarti banyak jenisnya ya, Kak. Mungkin kita bisa ke situ nanti kita bisa lebih mendalami itu ya, Kak. Nah, Ya, tapi pertanyaanku sebenarnya gini sih, Kak. Gimana caranya orang bisa maksudnya bagaimana teknisnya orang bisa memprofit dari saham seperti maksudnya dari mana nilai saham itu diambil gitu, Kak. Maksudnya bagaimana jadi caranya uang kita bisa bertambah? sebenarnya kalau misalnya uang kita bertambah dari saham tuh ada dua ya. Eh, yang pertama itu dari capital gain. Jadi misalnya harga harga satu satu lembar saham itu misalnya awal kita beli itu 1.000. Kemudian misalnya setelah 1 bulan harga per lembarnya itu menjadi 1.100. Berarti per lot itu kita sudah mendapatkan 100 kali 100 lembar. Itu berarti sudah dapat berarti berapa ya? 1.000 ya? 10.000 deh. Nah, berarti dalam 1 bulan itu kita mendapatkan capital gain 10.000 karena modal yang kita taruh di dalam tuh bertambah dengan sendirinya. Terus yang pendapatan kedua itu merupakan pendapatan yang biasanya itu investor dapatkan sih, misalnya dividen. Dividen itu kayak pembagian laba dari perusahaan. Jadi misalnya perusahaan A itu dia mendapatkan laba sekian banyak. Terus dia akan membagi labanya itu untuk mengembangkan perusahaannya itu lebih luas atau membagikan dividennya. Jadi biasanya itu perusahaan-perusahaan besar yang udah besar tuh kayak misalnya BPCA, terus BRI, Mandiri, BNI, terus PT Bukit Asam Tambang, terus misalnya Aneka Tambang, ya banyak lah perusahaan gede yang udah mulai membagikan dividennya gitu. Cuman tidak semua perusahaan yang ada di bursa efek itu selalu membagikan dividennya gitu. Oke, menarik juga ya, Kak, berarti. Ya Nah, lumayan lah. kalau mungkin tadi kan Kak Vincent bilang Kak Vincent sekarang sebagai part-time trader kan. Nah, ini Ya, ada nggak kira-kira orang yang emang dia full-time trader secara profesi kalau gitu? orang yang full time trader itu ada sih beberapa kenalan. Jadi
untuk kesehariannya itu dia tuh memanfaatkan profit ataupun keuntungan dari trading harian dari pasar modal maupun dari cryptocurrency. Oke. Jadi ternyata ada ya Kak, berarti yang emang dia full time trader tapi juga bisa menghasilkan banyak profit gitu Kak. Berarti ada ya? Ada, tapi Oke. biasanya tuh full time trader itu modalnya itu udah nggak kecil sih. Soalnya kalau misalnya kecil kan nggak mungkin dia bisa nutupi kebutuhan sehari-harinya kan. Iya benar-benar. Nah, sekarang ini kan Kak, akhir-akhir ini ada berita-berita tentang Elon Musk dan Dogecoin. Pasti Kakak sudah dengar kan? Nah, ya udah. Nah, itu kan termasuk dari cryptocurrency kan Kak. Nah, Ya Kak Vincent termasuk. Kak Vincent bisa nggak tolong jelasin apa bedanya cryptocurrency dengan saham pada umumnya? Pada umumnya itu sebenarnya secara dasarnya ya, cryptocurrency itu merupakan aset digital. Jadi kalau misalnya saham itu kan bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Sedangkan cryptocurrency ini termasuk mata uang digital. Jadi kayak dia ini misalnya saya mempunyai koin dari koin apa ya misalnya yang ada perusahaannya misalnya Binance Coin deh misalnya. Kan ada tuh perusahaan Binance. Cuman dengan saya memiliki Binance Coin itu tidak menandakan kalau saya punya sekian persen kepemilikan terhadap Binance, perusahaan Binance. Cuman itu menandakan ekosistem di dalam Binance itu saya memiliki pegangan gitu. Jadi misalnya Binance itu kan Binance Smart Chain misalnya environment-nya itu dia itu memiliki 21 ya. Kalau nggak salah 21 validator di mana validator ini merupakan pemegang Binance Coin terbanyak. Jadi misalnya kayak segala hal yang berhubungan dengan Binance Smart Chain itu harus disetujui sama 21 orang tadi. Terus perbedaan yang paling mendasar tuh tadi kan udah dikatakan kayak kalau saham itu merupakan bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Jadi itu terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 pasal 8 tahun 1995. Jadi untuk saham itu merupakan termasuk ke dalam surat berharga gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu saham itu kita punya suatu kartu dari pemerintah itu KC namanya. Itu nanti ada kayak tertulis kalau misalnya kita itu ada kepemilikan terhadap suatu saham sekian banyak. Sedangkan kalau misalnya di cryptocurrency itu tidak ada. Jadi kalau di cryptocurrency itu hanya sekedar mata uang digital, terus harganya itu berfluktuasi terhadap supply dan demand. Oke, jadi perbedaannya juga cukup signifikan ya Kak. Nah, Ya, untuk Kak Vincent sendiri menanam di cryptocurrency juga nggak? untuk di cryptocurrency saya juga trading sih. Mungkin lebih banyak di saham yang biasa atau di cryptocurrency? Um, untuk untuk dulunya itu saya itu awalnya cuma di saham. Jadi awalnya itu dari saham, terus sambil belajar cryptocurrency itu pelan-pelan menaruh aset dari saham ke cryptocurrency. Terus sekarang tuh saham itu cuma dibuat untuk investasi, sedangkan cryptocurrency itu dibuat untuk trading. Oke, jadi menurut Kakak ini cryptocurrency ini akan lebih besar di masa depan atau mungkin akan menghilang gitu perlahan-perlahan gitu Kak? Kalau ini agak sulit dikatakan ya. Kenapa? Soalnya kan cryptocurrency itu berbeda sama saham, di mana cryptocurrency itu istilahnya itu sudah another level of investment. Jadi kalau misalnya dikatakan itu menggantikan saham, sebenarnya enggak, tapi iya juga gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat transaksi transaksi cryptocurrency di Indonesia itu sendiri itu jauh lebih tinggi daripada transaksi di pasar modal. Jadi transaksi harian itu di Indonesia itu untuk di pasar modal itu rata-rata 6 sampai 9 triliun rupiah. Sedangkan di cryptocurrency
itu bisa mencapai puluhan triliun satu hari. Apalagi kenaikan jumlah transaksi ataupun volume transaksi di bulan Maret dan April itu jauh banget gitu. Oke, oke. Eh, nah, ini kan kriptokurrensi kan banyak jenisnya ya, Kak, atau seperti mungkin Bitcoin dan Ethereum, Nah, Dogecoin dan mungkin BNB atau yang mungkin yang lagi marak akhir-akhir ini Dogecoin gitu. iya, Nah, iya. itu apa yang membedakan antara itu semua dan kenapa orang memilih berbagai macam cryptocurrency? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari bentuk-bentuk jenisnya ya, itu eh, semua itu kayak memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi misalnya kalau Bitcoin itu dia itu termasuk koin yang bekerja, misalnya dia itu bekerja dalam sistem proof of value. Jadi dia itu sebagai koin yang dinilai sebagai penyimpan aset. Jadi eh, ibaratnya itu barang berharga yang disimpan dalam bentuk digital gitu. Sedangkan kalau Binance Coin itu merupakan koin yang disimpan dalam bentuk exchange. Jadi bisa kita katakan kan kalau misalnya exchange itu gunanya itu misalnya di suatu platform saya ingin membeli koin A, koin B, koin C. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan koin yang tadi, itu bakalan mendapatkan kayak sejenis potongan biaya fee gitu. Terus kalau misalnya koin-koin lain tuh banyak sih, kayak misalnya ada yang misalnya untuk network, terus ada yang untuk storage. Nah, storage ini misalnya yang kita tahu, yang biasanya orang sering pakai ya, itu misalnya BitTorrent, namanya BitTorrent. BitTorrent kan sering dipakai orang buat download yang krek-krekan kan gitu. Nah, Iya. itu juga ada koinnya, itu namanya BTT. Itu juga kayak suatu project dari um, apa uh, seorang, ibaratnya itu founder juga dari Cina. Itu dia juga punya beberapa project, misalnya itu ada Sun, ada Tron. Nah, Tron ini dia itu sejenis network sendiri. Jadi di dalam Bitcoin itu ada beberapa yang ada network, itu misalnya Ethereum mainnet, terus Solana, terus Tron, terus masih ada Tron, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, terus masih ada Huobi, terus ya masih banyak sih. Jadi tiap-tiap koin tuh ada guna-gunanya gitu. Terus misalnya ada yang sebagai privacy coin. Nah, privacy coin ini misalnya saya ingin melakukan transaksi, tapi saya itu nggak mau diketahui orang lain. Jadi itu ibaratnya itu sifatnya itu anonim dan rahasia. Nah, itu bisa gunakan Zcash atau Monero. Terus kalau misalnya akhir-akhir ini yang di ekosistem Binance Smart Chain yang lagi nge-booming itu, kemarin banyak kan video itu yang dari 20 juta hingga jadi 5 miliar dalam 3 bulan, dalam 6 bulan. Nah, itu namanya decentralized finance. Jadi decentralized finance itu cryptocurrency yang digunakan sebagai representasi dalam sistem finansial yang terdesentralisasi atau tidak ada penengah gitu. Jadi nggak ada middleman. Kalau misalnya aku mau transaksi dari bank itu kan middleman-nya itu kan sebagai bank. Jadi kayak ini itu beneran aman. Jadi kayak langsung antara penerima sama pengirim. Jadi yang middleman-nya itu berupa smart contract. Jadi untuk penengahnya itu berupa kontrak yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Terus ada juga poin yang berfokus pada seni, misalnya itu Theta, Chilis, Engine Coin. Jadi itu koin yang berfokus pada file digital yang identitas sama kepemilikannya itu diverifikasi pada blockchain. Cuman masih ada juga sih koin-koin yang kayak nggak ada gunanya. Contohnya itu koin yang namanya BTA, itu shitcoin sih gitu.
Oke, jadi berarti emang banyak ini ya Kak, banyak jenisnya dan mungkin memiliki fungsi ya masing-masing Kak? Ya, semua itu ada fungsinya Oke. masing-masing. Nah, ini kan kita lihat akhir-akhir ini banyak kan investor saham yang mungkin beralih ke kripto. Nah, Nah, ini kan banyak juga orang-orang yang mungkin tertarik dengan betapa panasnya kripto ini. Maksudnya kan sekarang sedang viral ya Kak. Mungkin ada ya, yang ya. seperti contohnya mungkin mahasiswa atau mungkin orang yang sudah mulai berpendapatan ini berinvestasi di kripto secara langsung. Nah, ini resikonya apa ya yang dimiliki oleh orang-orang seperti ini, Kak? Kalau untuk resiko, sebenarnya resiko untuk di dunia dunia investasi atau trading kayak gini kan, itu resikonya cuma satu sih, cuman rugi sih. Oke. Jadi Jadi gimana, Kak? resikonya itu ya cuman kehilangan duit gitu, Hmm, habis uangnya bukan mendapatkan keuntungan gitu. oke. Jadi mungkin bisa dibilang menurut Kak Vincent ini kripto ini investasi jangka panjang atau jangka pendek? Sebenarnya kripto ini bisa digunakan untuk keduanya ya. Jadi em, awal-awal saya terjun ke dunia cryptocurrency itu saya berinvestasi sih. Jadi saya beli terus saya tinggalkan. Terus nggak tahu kenapa habis setelah 3 bulan itu awalnya itu secara teknikal itu kayak nggak berasa lah gitu. Awalnya itu dari chartnya itu datar, terus mendadak naik tinggi dan sampai sekarang tuh makin naik. Nah itu bisa dikatakan untuk sebagai bentuk investasi jangka panjang. Misalnya masih ada beberapa koin yang simpan selama setengah tahun paling 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 lama. Setengah tahun itu udah naik tinggi banget. Terus ada yang bisa digunakan untuk jangka pendek. Jadi misalnya ya kayak trading gitulah. Beli di harga murah, jual di harga mahal, ataupun beli di harga mahal, jual di harga lebih mahal. Oke, jadi kan akhir-akhir ini seperti saya bilang tadi kan ada yang Dogecoin ini lagi viral kan, Kak? Iya. Nah, kalau tidak salah berapa jam sebelum kita merekam emosi ini, saya melihat grafik dari Dogecoin ini terjun bebas, Kak. Nah, Nah, itu apa yang bisa menyebabkan kayak gitu, Kak? jadi sebenarnya Dogecoin ini secara fundamental dari coinnya sendiri itu nggak bagus-bagus amat ya. Tapi sebenarnya Dogecoin ini dia itu dikarenakan oleh tren gitu. Jadi awal-awal mula trennya itu dimulai dari si Elon Musk. Elon Musk itu kan sering bikin thread di Twitter kan tentang Dogecoin, tentang anjing Shiba Inu. Nah, itu kayak orang itu mengira kayak Doge kayak apa ya? Jadi itu sejenis bubble sih istilahnya. Jadi eh, kayak hustle gitulah. Jadi kayak orang itu pada beramai-ramai pindah ke Dogecoin. Karena apa? Karena orang mengira itu banyak orang mengira kalau Dogecoin itu depannya itu bakal berprospek. Cuman kan nggak ada yang tahu kan. Soalnya kalau misalnya dilihat dari fundamental yang basic-basicnya itu, yang pertama circulating supply-nya itu tidak ada batasannya. Jadi kayak koinnya itu bisa sampai seberapa banyak pun. Kemudian Dogecoin ini merupakan salah satu koin yang udah ditinggal sama developernya. Jadi kayak udah jadi koin yang nggak ada pengurusnya gitu. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat, sebenarnya tadi kan di uh, Saturday Live Night, Saturday ya SNL Saturday Night Live yang bersama Elon tadi kan dia ada ditanya beberapa kali kan, what is Dogecoin? Jadi ada satu pertanyaan, do you think Dogecoin is a hustle? Dan si Elon tuh juga mengatakan sendiri kalau itu merupakan hustle. Jadi kayak Dogecoin itu naik karena keramaian doang. Jadi kayak karena tren gitu. Karena itu uh, orang-orang yang mengira kalau Dogecoin itu uh, bakal berprospek itu bakal jualan. Jadi kayak secara cap tadi kan ada volumenya juga kan. Nah dari volume itu dapat kita lihat kalau ada transaksi yang banyak. Itu banyak orang yang menjual koin-koinnya sih.
bisa jadi itu juga kayak sejenis pump and dump. Cuman kita kan nggak tahu siapa yang nge-pump, siapa yang ngedump. Nah, itu biasanya itu ada orang yang dengan uang yang lumayan besar itu sudah membeli barang tersebut di harga bawah. Kemudian di pump tuh maksudnya harganya itu dipompa naik setinggi mungkin ataupun sebisa mungkin, kemudian harganya itu di-dump. Nah, kalau kayak Dogecoin tadi itu sebenarnya sejenis pump and dump, cuman nggak dump separahnya sih. Soalnya kalau misalnya secara teknikal itu Dogecoin tuh harusnya turunnya itu ke 0,4 atau 0,3. Cuman tadi terakhir saya lihat itu masih 0,5. Oke, jadi seperti itu ya Kak. Nah, Iya. kalau mungkin kripto ini kan sedang viral ya Kak. Jadi mungkin Kak Vincent ini merekomendasikan nggak untuk orang-orang untuk belajar atau mendalami tentang kripto ini? Kalau dari saya sendiri, untuk merekomendasikan orang belajar atau terjun ke dunia kripto tuh sebenarnya bukan sejenis rekomendasi sih, hanya sebagai saran. Cuman bukan sebagai saran finansial. Jadi kayak untuk dipelajari sebagai ilmu tambahan tuh oke. Terus kalau misalnya dapat memberikan untung kepada orang-orang juga oke. Cuman ini bukan kayak kalau misalnya terjun ke dunia cryptocurrency itu pasti untung, enggak gitu. Jadi boleh-boleh aja dipelajari, cuman ini bukan saran finansial. Oke, jadi berarti kan tidak disarankan untuk sebagai pemasukan primer finansial ya Kak. Nah, Ya tidak disarankan untuk pemula sebagai pemasukan primer finansial. Soalnya nah, kita sendiri itu nggak bakal tahu kapan marketnya itu dump ataupun koreksi. Jadi kayak misalnya tahun 2017 itu Bitcoin dari harga $14.000 turun sampai sisa berapa ratus dolar doang. Nah itu kan jauh banget kan. Terus sampai beberapa tahun kemudian baru harganya pulih. Jadi kayak resikonya itu tinggi banget gitu. oke, bentar. Sebentar ya Kak, ini break dulu karena ini ada suara noise. Jadi mungkin kalau Vincent kalau mau break dulu nggak apa-apa. Oh iya ya. Sebentar ya, break 5 menit nggak apa-apa. Bentar ya Kak. Oke oke. Oke. Nah, Kak, ini kalau misalnya kita mau invest ke trading saham atau kripto, ini dibutuhkan nggak kayak seperti literasi teknologi atau IT seperti itu, Kak? Literasi teknologi atau IT itu sebenarnya enggak sih. Jadi yang palingan yang dibutuhkan tuh cuman kayak tools buat charting doang ataupun ilmu untuk membaca fundamental suatu perusahaan gitu. Nah, untuk ilmunya ini kan banyak kan Kak di internet seperti contohnya finance guru gitu kan Kak, yang banyak banyak sekali menawarkan edukasi-edukasi tentang saham atau kripto gini Kak. Nah ini Kak Vincent sendiri mengikuti seperti itu atau Kak Vincent tidak percaya dengan seperti itu dan lebih memilih mendalami sendiri Kak? Sebenarnya kalau misalnya ingin mendalami sendiri itu bukan hal yang mudah sih. Jadi secara pribadi saya itu juga memiliki satu mentor. Jadi mentor saya ini merupakan seorang full time trader juga kan. Jadi dia itu udah lama lah di dunia pasar modal gini. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu juga dari beliau. Cuman nggak semua finance guru itu benar-benar mempunyai ilmu yang cukup untuk bertahan dalam dunia pasar modal ini. Kenapa? Soalnya zaman sekarang tuh yang pertama itu banyak yang misalnya kayak dia itu baru mulai mendapatkan keuntungan sekian, cuman karena relasinya yang banyak, dia itu kayak membesar-besarkan dirinya itu sampai kayak misalnya itu dia buka grup rekomendasi gitu, grup rekomendasi berbayar. Terus ada juga yang misalnya buka grup edukasi berbayar, cuman edukasi yang
diajarkan tuh nggak sepenuhnya berguna. Jadi kayak yang dia ajar itu hanya memakai indikator-indikator yang kayak misalnya Bollinger Band. Memang Bollinger Band itu berguna, cuman tidak sepenuhnya Bollinger Band itu bakal bekerja gitu. Terus yang perlu dilihat lagi untuk mencari seorang mentor itu bagaimana cara mentornya itu mengajar. Jadi ada yang mentornya itu kayak hanya sekedar memberi materi tanpa dijelasin gitu. Jadi secara pribadi itu saya itu juga memiliki seorang mentor sih. Oke. Jadi Kak Vincent merekomendasikan untuk orang-orang yang baru mendalami untuk mempunyai mentor ya Kak? Saran saya sendiri kalau misalnya memungkinkan itu boleh sih cari mentor. Cuman kalau misalnya nggak memungkinkan itu boleh juga dari buku. Saya awal-awal tuh saya juga dari buku sih, dari bukunya Ellen May, terus bukunya Ryan Filbert itu. Oke. Dan untuk trading dan saham itu ada waktu-waktu tertentu nggak sih Kak? Kalau untuk saham itu ada. Untuk saham itu um, ada ketentuan-ketentuan waktunya. Jadi misalnya jam 9:05 itu merupakan waktu pre-opening. Jadi pre-opening itu kayak transaksi jual dan beli untuk um, saham yang tergolong ke dalam LQ45 ataupun saham yang sudah istilahnya itu big caps lah gitu, market cap-nya itu sudah besar gitu. Blue chip gitu ya Terus Kak? ya blue chip istilahnya. Terus jam 9 itu pasar modalnya itu sudah bisa dimulai untuk transaksi sampai jam setengah setengah 12. Ya, setengah 12 itu break, terus kayak istirahat makan siang sampai jam setengah 2. Kemudian lanjut sampai kalau nggak salah terakhir kali saya masih trading di dunia saham ya, bukan investasi, itu sampai jam setengah 4. Sampai jam 3 itu close, terus jam 3 sampai jam setengah 4 itu pre-closing. Jadi kayak harganya itu sudah ditetapkan di harga sekian. Jadi transaksi yang terjadi itu hanya di harga sekian gitu. Cuman itu kan karena dampak dari COVID-19 kan. Kalau misalnya dampak dari COVID-19 ini sudah mulai pulih, itu jam bursanya itu bakal menyesuaikan sih. Kalau nggak salah mau diperpanjang sampai jam 4 ya kalau nggak salah sih dari terakhir yang saya lihat. Oke, jadi nah menurut Kak Vincent sendiri ini saham investasi saham atau kripto ini penting nggak atau fundamentalkah untuk kehidupan seorang? Kalau misalnya investasi ini dikatakan fundamental atau penting itu tergantung pribadi ya. Jadi kayak nggak semua orang itu ingin berinvestasi itu lewat saham. Kenapa? Kalau misalnya lewat saham kan segalanya itu dilakukan sendiri. Kayak riset-riset tentang suatu perusahaan itu juga harus dilakukan sendiri kan. Kayak misalnya fundamental suatu perusahaannya, kinerja perusahaannya itu kan semua itu harus dilihat sendiri. Terus misalnya apalagi sekarang kan udah ada bibit, terus ada yang namanya apa ya? Ya misalnya bibit lah, bibit ataupun satu lagi apa ya namanya? Saya lupa. Itu kan ada banyak manajer investasi kan. Misalnya ada Super Invest, terus ada Manulife, ada Batavia, banyak deh kayak manajer investasi yang udah terkenal itu bakal memudahkan kayak orang yang ingin berinvestasi cuman nggak mau ambil pusing gitu. Jadi dia memberikan uangnya itu untuk dikelola. Jadi misalnya ada yang tanya gimana kalau rupanya kita itu tertipu sama manajer investasinya. Soalnya kan sering kan kayak ada orang yang di grup Telegram ataupun SMS gitu investasi sekian, returnnya itu dalam sekian hari itu berapa persen. Nah itu biasanya itu investasi bodong. Jadi kalau kalau yang kayak gituan itu biasanya tipuan sih. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi dengan manajer investasi itu investasi di
platform yang udah diawasi oleh OJK ataupun otoritas jasa keuangan. Jadi itu biasanya itu udah di kayak udah dipilah lah mana yang beneran, mana yang bodong gitu sama pemerintah. Oke, nah, em, ada nggak sih Kak pasar saham yang dia itu sudah terjamin keuntungan gitu Kak? Pasar saham yang sudah menjamin keuntungan. Kalau misalnya menjamin keuntungan itu nggak ada sih, soalnya kan istilahnya itu kalau selalu untung kan orang pasti udah pindah ke sana semua kan. Sedangkan sedangkan banyak dari cerita orang gitu kan ataupun yang masuk berita misalnya orang bunuh diri dari lantai 7 karena rugi dari saham. Terus ada juga orang yang pilot gara-gara saham. Jadi kayak saham itu memang memberikan return yang besar, cuman untuk kerugiannya itu juga besar sih kalau misalnya kita nggak bisa memanage risk yang ada. Oke, nah, kalau untuk sarannya kepada orang-orang yang menonton ini, gimana sih caranya memilih pasar saham atau kripto yang cocok untuk masing-masing? Kalau misalnya untuk memilih pasar saham yang cocok untuk masing-masing itu tergantung tergantung pribadi mereka ya. Soalnya kan ada orang yang ingin kayak konsisten gitu, naiknya pelan, turunnya pelan, itu nggak apa-apa. Cuman ada juga yang pengen naik cepat, turun cepat gitu. Jadi kayak hari ini naik 10%, besok bisa turun 15%, terus besoknya lagi naiknya 25%. Nah, ada juga saham-saham yang kayak gitu. Jadi kayak sesuaikan sama pribadi sih. Jadi kayak lagian di pasar modal Indonesia sendiri itu kan ada digolongkan beberapa kan. Misalnya ada blue chip, itu LQ45. Terus ada yang tergolong dalam JKSE, Jakarta Index. Terus ada yang tergolong dalam Kompas 100. Terus ada yang tergolong dalam apa ya, BSI atau apa, bukan BSI deh, BSI itu Bank Syariah Indonesia, eh, apa ya, isi atau apa namanya itu yang sudah tergolong dalam kayak saham itu udah pasti syariah gitu. Jadi kayak sesuaikan sama pribadi masing-masing sih. Oke, nah, untuk dari Kak Vincent sendiri ini ada nggak tips and trick untuk orang yang baru masuk ke dunia saham dan kripto? Kalau tips and trick yang untuk pemula ya tips ada sih. Kalau trik itu agak gimana gitu. Soalnya kan kalau untuk pemula kan belum tentu paham kan. Jadi kalau tips itu ya sekedar misalnya yang pertama jangan ikut-ikutan orang beli doang. Jadi misalnya ada saham apa ya, saham saham gorengan lah istilahnya, saham yang kayak market market cap-nya itu rendah, yang bisa diangkat-angkat harganya, kemudian dibanting gitu. Jadi itu jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kayak karena kalian sering ikut-ikutan tanpa mengetahui hal yang kalian lakukan tuh biasanya itu bakalan rugi. Jadi itu awal-awal kesalahan saya juga sih. Jadi awal-awal saya terjun ke pasar modal tuh juga gitu. Jadi kayak orang bilang, oh beli ini, beli ini. Ya udah saya ikutan beli. Terus habis beli rupanya harganya turun. Nah itu saya rugi. Jadi kira-kira gitu. Jadi kayak jangan pernah ikut-ikutan orang doang. Terus selalu analisa sendiri gitu. Meskipun analisanya itu masih belum jago-jago amat, boleh juga kayak cari komunitas. Nah, komunitas ini penting kenapa? Karena sekarang tuh banyak komunitas yang kayak open open gitu loh, bukan bukan berbayar. Itu ada beberapa kayak orang yang sudah lumayan mahir dalam bidang bidang ini yang memberikan ilmunya itu secara cuma-cuma gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita mau bertanya akan kayak dijawab lah gitu. Oke, nah, tadi Kak Vincent bilang pernah rugi kan ya. Nah ini dari pengalaman-pengalaman Kak Vincent ini,
gimana caranya seorang untuk menyikapi sebuah kerugian gitu Kak? Kalau misalnya menyikapi sebuah kerugian tuh ya, yang pertama tuh dilihat sih kayak saya tuh rugi karena apa, introspeksi diri dulu, terus kita lihat kembali, oh rupanya saya ikut-ikutan orang, ataupun saya salah analisa, terus analisa yang benar tuh gimana gitu, kayak backtracking lah gitu, kayak misalnya dilihat dari sebelumnya gitu. Terus misalnya kalau misalnya udah rugi ya kayak jangan jangan kayak apa ya, jangan patah harapan kalau misalnya karena sekali rugi itu udah pasti rugi selamanya gitu, enggak. Jadi kayak bisa aja itu karena memang marketnya itu yang jelek. Soalnya kan di pasar saham tuh nggak selalu marketnya itu bagus gitu. Oke, nah tadi kan udah rugi kan Kak. Sekarang kalau misalnya untung Kak, gimana caranya orang menyikapi untung dengan benar? Menyikapi untung dengan benar tuh yang pasti tuh jangan jangan overpride, kayak eh, terlalu bangga dengan keuntungan yang didapatkan. Kenapa? Karena overpride ini bakal kayak mengganggu psikologis dari seorang trader. Kenapa? Karena misalnya dia itu selalu selalu untung, dia itu bakal mengira kalau analisanya itu selalu benar. Jadi sehingga dia itu kayak bisa menganggap remeh um, suatu analisa lah yang dia lakukan. Jadi kayak misalnya si A itu udah analisa 10 koin atau 10 saham berturut-turut dan untung semua gitu misalnya. Nah, terus di koin yang ke-11 dia itu analisanya itu nggak serius, jadi kayak santai-santai gitu analisa, terus dia bilang, oh oke, ini cantik. Nah, terus dia beli, rupanya harganya turun. Nah, itu sering terjadi. Jadi yang pertama itu jangan terlalu bangga dengan keuntungan yang udah didapatkan. Jadi kayak ya bersyukur aja, kayak dapat berapa ya syukuri. Terus uang yang didapatkan tuh kalau bisa jangan dialokasikan kembali ke sebagai modal sepenuhnya. Jadi misalnya modal saya itu misalnya 10 juta. Saya itu misalnya udah untung 1 juta. Nah, itu boleh-boleh aja kayak misalnya saya itu tarik 500.000 dulu, 500.000 yang sisanya itu ditambah ke dalam 10 juta yang tadi sebagai modal tambahan untuk bermain di pasar modal. Terus ya kira-kira gitu sih untuk menyikapi keuntungan. Oke, nah ini kan kita sebagai mahasiswa ilmu komputer kan ingin mengetahui kan, kira-kira eh, istilahnya melek melek teknologi ini bakal membantu dari sisi apa Kak kalau buat di bidang kripto atau saham? Kalau melek teknologi itu sebenarnya untuk keuntungan itu sebenarnya nggak ada ya, kecuali kecuali kayak misalnya kita bisa bikin indikator sendiri misalnya. Nah, itu lain cerita. Cuman kalau misalnya sekedar melek teknologi kayak kayak ya hobi komputer doang, itu sebenarnya hampir nggak ada sih kalau di pasar modal. Cuman kalau misalnya di dunia cryptocurrency itu kayak ada keuntungannya sendiri sih, kayak misalnya eh, lebih paham gitu kayak cara kerja dari blockchain tersebut misalnya gitu. Oke, nah ini untuk dari Kak Vincent, apakah ada pesan untuk para mungkin mahasiswa yang ingin terjun ke dunia saham atau kripto? Untuk para mahasiswa yang baru ingin terjun ke dunia saham atau kripto, itu pesan saya yang pertama, untuk bermain untuk uang yang digunakan sebagai modal dalam eh, investasi ataupun trading itu usahakan itu merupakan uang dingin. Uang dingin yang saya maksud itu bukan uang yang dimasukkan ke kulkas biar dingin ya, tapi uang yang kayak bener-bener kita kayak nggak kepakai gitu. Jangan uang yang misalnya uang untuk bayar UKT ataupun uang untuk bayar bayar popok bayi adik misalnya gitu. Nah, itu jangan dipakai, soalnya nanti kalau misalnya uang yang gituan-gituan kan, kalau misalnya
investasi atau trading itu kan ada yang namanya rugi kan, bukan selalu untung. Jadi kalau misalnya pas rugi itu uang kita kan pastinya berkurang. Nah, itu kita mau gimana? Kan bingung. Jadi kalau bisa itu mainin pakai uang yang benar-benar gak pakai. Terus pesan saya yang kedua itu carilah mentor ataupun mentor nggak perlu sih. Jangan pernah mempercayai orang yang berkedok investasi. Jadi misalnya sering kan ada tuh public figure yang namanya Kapten Saham 707. Nah, itu banyak tuh penipu yang sering mengatasnamakan dia untuk investasi ke dia gitu. Jadi kayak dia itu tulisnya itu investasi sekian banyak, return 10% dalam 1 hari. Nah, itu biasanya itu tipuan. Kenapa? Karena nggak ada suatu bisnis ataupun peluang gitulah untuk mendapatkan return 10% setiap harinya secara pasti gitu. Terus pesan saya yang ketiga, untuk di dunia blockchain sih. Kalau untuk di dunia blockchain ini kayak pastikan Anda itu siap untuk kehilangan uang yang ada gitu. Soalnya kalau misalnya di blockchain itu kan 24 jam marketnya. Beda dengan saham yang kayak dari jam 9 pagi sampai jam 3 atau 4 sore. Kalau blockchain kan 24 jam. Sedangkan kalau misalnya pas kita tidur itu, misalnya kalau marketnya mendadak turun, uang kita juga bisa habis kan. Bahkan di blockchain ini lebih, di cryptocurrency ini juga resikonya itu lebih tinggi. Kenapa? Banyak koin-koin yang kayak tipuan gitu, kayak koin yang harganya murah, terus harganya itu bisa naik setinggi kayak misalnya 100.000% dalam 1 hari. Terus besoknya itu koinnya itu langsung hilang gitu. Jadi kayak yang paling penting tuh selalu research sebelum bertindak gitu. Oke. Oke, berarti seperti itu saja. Terima kasih untuk Kak Vincent yang telah mengisi talk show ini dengan baik. Saya dari ilmu komputer dari himpunan mahasiswa ilmu komputer UGM ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Vincent atas kemauannya untuk berbagi ilmu ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak Vincent. Ya, semoga ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Kak Vincent ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton acara ini Kak. Ya, semoga juga untuk anak muda yang sekarang juga mulai melek investasi kan. Soalnya kan kayak investasi ini juga sebenarnya bagus kan. Jadi kayak untuk sharing-sharing ginian ini saya sendiri juga senang sih. Ya, jadi terima kasih juga pada Himakom sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi acara emosi series pertama ini. Ya, terima kasih banyak juga untuk Kak Vincent. Sekali lagi, semoga Kak Vincent untuk kedepannya sukses. Dan jangan lupa untuk Kak Vincent tetap selalu berbagi ilmu ya, Kak. Ya, sama-sama. Kami dari emosi Easy Money Series sesi pertama mengundurkan diri. Dadah. Dadah.